Sebelum saya mulai pemaparan materi minyak bumi, maka terlebih dahulu saya sampaikan kompetensi dasar dari materi sebagai berikut. Kemudian indikator dari materi ini bisa diperhatikan di layar kaca berikut. Nah, lalu tujuan dari pembelajaran materi minyak bumi ini adalah sebagai berikut. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Maid Amir. Kali ini saya akan menyampaikan materi minyak bumi. Apa itu minyak bumi? Minyak bumi adalah cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di permukaan atas dari beberapa area di kerak bumi. Mari kita lihat area kerak buminya atau komposisi dari minyak kerak bumi. Ini adalah struktur kerak bumi. Ada busur gunung api, tengah samudera, batas penunjaman, busur gunung api, tepi benua, dan seterusnya ya. Ini kerak samudera, kemudian kerak benua. Yang merah ini adalah mantel bumi. Kemudian minyak bumi ini pemaparannya saya bagi menjadi 4. Yang pertama kita mulai dari proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari penguraian senyawa-senyawa organik dari jasad mikroorganisme dalam waktu jutaan tahun yang lalu di dasar laut ataupun di darat. Ini pembuatan proses pembentukan minyak buminya ya. Selanjutnya adalah proses pengolahan minyak bumi. Bagaimana ini proses pengolahan minyak buminya? Nah, ternyata prosesnya ini cukup panjang. Yang pertama dimulai dari proses distilasi. Yang kedua adalah proses perengkahan atau cracking. Proses yang ketiga adalah reforming. Proses yang keempat adalah polimerisasi dan alkilasi. Proses kelima treating, dan yang terakhir adalah proses blending. Bagaimana dan apa tentang proses-proses seperti ini nanti akan dijelaskan setelah slide ini. Yang ketiga adalah yang akan kita bahas mutu bensin. Jadi mutu bensin ini ditentukan oleh bilangan atau angka oktan. Jadi semakin tinggi angka oktan, maka mutu bensin semakin baik. Dan yang keempat, ini adalah dampak dari pembakaran minyak bumi atau BBM. Gas hasil dari BBM ini biasanya adalah gas CO, CO2, oksida belerang, oksida nitrogen, dan partikulat padat. Nah ini ya peta konsepnya dari minyak bumi. Selanjutnya ini adalah istilah-istilah yang tadi saya sampaikan di slide yang kedua. Apa itu proses distilasi? Adalah proses pemisahan fraksi-fraksi yang ada di minyak bumi. Ya, di mana pemisahan fraksi tersebut berdasarkan pada perbedaan titik didih. Kata kuncinya adalah perbedaan titik didih, itu distilasi. Yang kedua, proses perengkahan atau cracking adalah proses penguraian molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi hidrokarbon yang memiliki struktur molekul yang kecil. Ini proses perengkahan. Proses yang ketiga, ini proses reforming. Adalah proses merubah struktur pada molekul fraksi yang mutunya buruk menjadi molekul fraksi yang mutunya lebih baik. Ya, proses ini biasanya menggunakan katalis atau proses pemanasan. Proses yang keempat ini polimerisasi dan alkilasi.
adalah proses penambahan jumlah atom pada suatu fraksi, sehingga molekul sebuah fraksi tersebut menjadi lebih panjang dan bercabang. Nah, ini. Jadi proses alkilasi ini menggunakan bahan tambahan katalis seperti H2SO4, asam klorida, dan seterusnya ya. Dan yang kelima, proses treating adalah proses pemurnian fraksi minyak bumi melalui tahap eliminasi atau penghilangan bahan-bahan pengotor supaya nanti hasilnya menjadi bersih ya. Dan yang terakhir adalah proses blending, yaitu proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk siap pakai. Biasanya ditambahkan zat aditif. Walaupun pada akhirnya zat aditif ini ada yang menguntungkan, ada yang juga berdampak negatif. Sekarang kita lihat mutu bensin. Apa itu mutu bensin? Jadi bensin disebut juga gasolin itu terdiri dari campuran isomer heptana dan oktana, di mana mutu bensin ini ditentukan oleh jumlah ketukan atau knocking pada mesin. Biasanya kalau menyalakan kendaraan, mesin itu setelah dimatikan maka akan bunyi ketukan. Jumlah ketukannya dinyatakan dengan nilai oktan. Semakin tinggi mutu bensin berarti jumlah ketukannya semakin sedikit. Itu artinya nilai oktannya semakin tinggi. Nah, nilai oktan itu apa? Yaitu menunjukkan banyaknya kadar iso-oktana dalam bensin. Contoh, misalkan Pertamax Plus itu nilai oktannya 94. Artinya 94% itu kadar iso-oktana dan 6%-nya N-heptana. Kemudian Pertamax dan Premium ini ya, maka berarti semakin tinggi nilai oktannya itu mutu bensinnya semakin baik. Nah, hasil dari pengolahan kemudian disalurkan ke SPBU seperti ini. Nah, ini bahan-bahan yang dijual di dalam SPBU seperti gambar ini. Nah, ini secara keseluruhan hasil olahan minyak buminya adalah seperti gambar di layar kaca tersebut ya. Nah, ini dari tungku pembakaran itu digodok, berasal dari crude oil, minyak mentah, kemudian disalurkan ke menara fraksionasi sesuai dengan perbedaan titik didihnya sendiri-sendiri, maka akan menghasilkan hasil olahan yang paling bawah itu adalah residu. Nah, naik ke atas itu parafin, kelima ini adalah pelumas, ke atas lagi kerosin, bensin, ether petroleum, dan paling atas sendiri dengan suhu yang paling rendah itu adalah gas. Demikian pemaparan materi minyak bumi. Kalau ada kekurangan, Anda nanti bisa melihat, membaca di buku dan literatur yang lain, bisa browsing juga untuk melengkapi pemahaman dari minyak bumi. Ada kurang lebihnya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita simak video animasi berikut ini. Berikut adalah mekanisme yang terjadi ketika pengambilan minyak mentah dari dalam bumi. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diamati bahwa minyak mentah yang berasal dari dalam bumi diambil dan ditampung di dalam tangki yang selanjutnya akan dilakukan proses destilasi. Dari tangki minyak mentah, minyak bumi dialirkan menuju boiler untuk dipanaskan. Pemanasan ini bertujuan untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan titik didih dan berat molekulnya.
Berikut merupakan proses penampungan fraksi ke-8 hasil destilasi berupa aspal. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ke-7 hasil destilasi berupa parafin atau lilin. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ke-6 hasil destilasi berupa pelumas atau oli. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ke-5 hasil destilasi berupa diesel. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ke-4 hasil destilasi berupa minyak tanah. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ke-3 hasil destilasi, yaitu berupa bensin. Berikut merupakan proses penampungan fraksi kedua hasil destilasi berupa nafta. Berikut merupakan proses penampungan fraksi pertama hasil destilasi berupa gas metan. Baiklah, sekian materi dari Ibu kali ini. Semoga bermanfaat, dipelajari ya.